Belajar memahami opini bagi pemula. Ada 6 langkah-langkah yang dapat kita pelajari untuk membuat suatu opini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian opini. Opini adalah sebuah karya jurnalistik yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat, atau pikiran seseorang yang diuraikan dalam bentuk artikel, di mana dalam pembuatannya lebih mengedepankan pada pendapat yang didukung dengan data dan fakta. Menulis opini berarti menyebarluaskan gagasan, atau dengan kata lain, seseorang mentransfer ide dan gagasannya ke ruang publik. Yang kedua, ciri-ciri opini. Pada umumnya, opini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Datang dari masalah aktual yang artinya permasalahan tersebut memang ada dan selama ini masih menjadi perbincangan di antara masyarakat. Pada umumnya, teknik menyusun opini untuk artikel biasanya menggunakan pola deduktif ke induktif. Suatu opini bersifat subjektif yang artinya artikel itu dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi. Namun, dalam pengambilan kesimpulan tetap menggunakan data dan fakta. Yang ketiga, jenis-jenis opini. Adapun jenis-jenis opini pada saat ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, artikel opini khusus. Artikel ini dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi bagian dari anggota, dari media, atau orang di luar media. Artikel opini umum. Artikel opini umum dibuat oleh masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat tersebut mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan. Nah, yang keempat, apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan opini? Adapun hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita menulis opini yaitu: pertama, pengetahuan akan bidang atau masalah tertentu merupakan bekal utama seorang penulis opini yang bersangkutan dengan masalah apa yang akan dibahas, sehingga diperlukan pengetahuan atau wawasan yang cukup dalam membahasnya. Yang kedua, ide dan gagasan. Untuk menulis sebuah opini, kita harus memiliki ide atau gagasan yang harus dituangkan dalam opini tersebut. Yang ketiga, argumentasi gagasan. Argumentasi gagasan ini masih berkaitan dengan ide penulis dalam menyampaikan opininya. Argumentasi penting karena disinilah pembaca akan mengetahui kadar keilmuan seorang penulis opini. Yang keempat, teknik penulisan opini. Penulisan opini di media massa harus memakai bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas. Kecenderungan pembaca kini adalah membaca tulisan yang tidak panjang, enak dibaca, dan gampang dicerna. Yang kelima, pengetahuan bahasa. Dalam menulis sebuah opini, penting bagi penulis untuk memperhatikan pemakaian bahasanya. Ada baiknya sebuah opini ditulis menggunakan kata-kata yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Yang keenam, pengetahuan tentang media massa. Pengetahuan tentang media massa merupakan hal penting yang perlu diketahui penulis opini agar tulisannya bisa dimuat. Penulis opini dengan mempelajari sebuah media massa akan bisa melihat media massa itu. Nah, bagaimana teknik membuat opini agar menembus media massa? Di sini kita akan kasih tahu teknik menulis opini. Yang pertama, menentukan tema berupa ide pokok opini yang akan kita sampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan. Apa tujuan kita membuat opini tersebut pada umumnya? Yang pertama itu untuk memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, untuk menyampaikan ide atau gagasan apa yang dimiliki oleh si penulis. Yang ketiga, membuat kerangka berupa ide pokok tiap-tiap paragraf yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah opini. Pendahuluan atau alinea pembuka. Lead adalah kalimat pembuka yang membuat mata dan pikiran pembaca untuk terus mengikuti kalimat dan buah pemikiran penulis. Biasanya berupa pengertian atau membahas sedikit tentang tema yang diangkat. Yang kedua, isi. Isi harus berupa pembahasan pada tema opini, menggunakan bahasa baku dan efektif. Terdapat fakta untuk mendukung suatu ide ataupun gagasan si penulis.
isi tulisan merupakan daging sebuah opini. Disinilah penulis menuangkan gagasan dan ide-idenya. Dengan demikian, secara ringkas, bagian ini berisi gagasan apa yang ditawarkan, argumentasi kenapa pentingnya gagasan atau ide pemikirannya, contoh-contoh dengan menampilkan data-data yang relevan dan menunjang, keuntungan dan kerugian jika gagasan itu diterapkan atau tidak diterapkan. Yang terakhir, penutup, merupakan kesimpulan dari tulisan opini. Penulis opini tetap harus menganggap ini bagian penting untuk mengulang dan mengingatkan pembaca akan gagasan yang ditawarkannya dan juga harapan penulis untuk pembaca. Nah, adapun yang harus kita ketahui, apa sih pentingnya menulis opini? Menulis opini sesungguhnya adalah melakukan rekreasi intelektual, mengasah otak, menajamkan pikiran, menantang munculnya ide-ide baru, juga menantang pendapat orang dengan argumentasi yang siap untuk diperdebatkan. Mungkin itu cara-cara kita untuk dapat menulis sebuah opini.